Datanglah bila hampa hatiku, hiburlah bila hambar cintaku, cairkan bila beku hatiku, segarkan bila layu jiwaku. Tuhan, sumber hidupku, hanya di Kau daya hidupku, hanya di Kaulah arah hidupku. Selamat pagi anak-anak. Tadi kita sudah mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Ibu Priska Purwantini. Sekarang kita akan buka dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hati kami. Semoga kehadirannya di dalam hati kami menguatkan kami dalam belajar hari ini. Semoga Roh Kudus-Mu memimpin kami dalam belajar hari ini, sehingga kami mampu mengikuti bimbingan Roh Kudus demi Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, kita bertemu kembali dalam pembelajaran mengikuti bimbingan Roh Kudus. Tentu saja Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran. Sekarang kita akan lihat anak-anak dari sini. Coba itu ada dua perbuatan. Yang mana yang mengikuti bimbingan Roh Kudus? Yang satu, seorang anak kecil, anak balita begitu, nyiram tanaman jagung. Yang satu lagi, nah itu dia, anak-anak seusia kamu naik motor tidak pakai helm, berboncengan melebihi target, begitu ya. Itu keinginannya ditilang sama Pak Polisi. Kira-kira yang mana itu yang mengikuti bimbingan Roh Kudus? Iya, kamu jawab sendiri itu nanti. Iya, yang jelas Roh Kudus itu membawa ke arah kebenaran. Nah, baik, berikut. Allah menuntun umatnya. Itu dikisahkan dalam kitab Keluaran bab 13. Ayat 17. Ibu mau bacakan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Nah, itu di sini Allah menuntun bangsa Israel supaya selamat. Sebab kalau melalui jalan pintas tidak selamat. Jadi ini dituntun untuk berputar melalui jalan di padang gurun sehingga harus menyeberangi Laut Merah atau Laut Teberau. Berikutnya, Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Yusuf itu yang menyelamatkan saudara-saudaranya dari kelaparan beberapa ratus tahun sebelum mereka meninggalkan Mesir. Bangsa Israel itu dijajah di Mesir, ditindas di Mesir selama 400 tahun, diperbudak sampai lama sekali. Baik, berikut sekarang ayat 20. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Itu gambarnya begitu anak-anak, ada tiang awan. Tiang awan itu selalu berjalan di depan bangsa Israel untuk menuntun mereka. Kalau tiang awan itu berhenti, berarti mereka harus berkemah, beristirahat. Begitu. Dan pada waktu malam,
dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, pada malam hari, Allah nampak dalam wujud tiang api supaya menjadi terang. Kalau tiang api itu berhenti, maka bangsa Israel berkemah. Itu tiang apinya nampak bersinar. Itulah Roh Allah, itulah Roh Kudus yang membawa kepada kebenaran, yang membawa kepada keselamatan. Nah, ayat 22 sekarang. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jelas anak-anak bahwa Roh Kudus, Roh Allah menuntun umatnya yang saat itu umat Israel, sekarang menuntun kita kepada ke arah kebenaran. Nah, berikut sekarang dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai dengan 4. Gambar yang ada di situ itu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu anaknya Elisabet dan Zakaria, saudara sepupunya Yesus, begitu ya. Gambar yang ada di situ Yohanes Pembaptis sedang makan belalang. Yohanes Pembaptis itu berada di padang gurun, berpuasa, bermati raga, makanannya belalang dan madu hutan. Baik, ayat 1. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus, anak Allah. Awas, anak-anak supaya hati-hati. Kamu jangan menjadi bodoh. Kamu harus cerdas. Ada sebutan anak Allah. Anak Allah bukan berarti lahir dari suatu perkawinan. Di dalam bahasa Indonesia ada makna konotasi dan ada makna denotasi. Mungkin kamu perlu kuliah di jurusan bahasa Indonesia supaya paham ya tentang makna itu. Nah, sekarang kalau yang disebut anak Allah jelas tidak harus selalu lahir dari suatu perkawinan. Sebab ada juga sebutan anak kunci, anak tangga, anak asuh, putra bangsa, putra negara, begitu. Nah, sekarang kalau disebutnya putra negara, apakah itu harus lahir dari suatu perkawinan? Bapak negara dan ibu negara lahir. Terus kalau orang yang goblok akan mengatakan, loh putra negara. Kalau negara itu melahirkan, siapa bidannya? Nah, itu menunjukkan kegoblokan ya. Anak-anak dilarang goblok. Paham ya? Dilarang goblok. Sebab dalam bahasa Indonesia ada makna konotasi dan ada makna denotasi. Sekarang inilah permulaan Injil Yesus Kristus, anak Allah. Yesus Kristus itu Allah, anak Allah. Berikut ayat 2. Seperti ada tertulis dalam kitab Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, suara yang berseru-seru di padang gurun itulah Yohanes Pembaptis. Dia menyerukan pertobatan. Dia mendahului Yesus untuk membuka jalan menuju kerajaan Allah. Ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, berikut. Ini makanannya Yohanes Pembaptis, anak-anak. Jadi yang disebut belalang, itu bukan binatang yang lompat-lompat di ladang, di rerumputan. Bukan itu ya. Kita akan baca dulu ayat 5. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Nah, itu Yohanes Pembaptis, makanannya belalang dan madu hutan. Belalang itu buah, ada pohonnya. Pohon belalang ya seperti itu, yang gambarnya kamu lihat itu buahnya lebat.
Daunnya seperti itu, kamu bisa lihat sendiri begitu. Nah, berikutnya sekarang di sini ada buah belalang yang masih hijau dan yang sudah matang. Nah, di sini ayat 6. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Pohon belalang yang daunnya rimbun, gambarnya seperti itu, buahnya seperti itu, kamu bisa lihat sendiri, itu makanannya Yohanes Pembaptis. Kalau madu hutan itu ya madu, kamu sudah tahu sendiri ya. Kalau belalangnya itu buah belalang seperti itu, bukan binatang yang lompat-lompat. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang ayat 7. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, Yohanes Pembaptis itu orang besar. Tetapi di hadapan Yesus dia merasa kecil sebab Yesus adalah Allah. Membungkuk dan membuka tali kasutnya tidak layak. Itu gambarnya Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ayat 9 sampai dengan 11. Pada waktu itu datanglah Yesus di Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Awas, jangan terkecoh dengan kalimat ini. Roh seperti burung merpati. Seperti itu tidak sama dengan. Jadi, Roh Kudus itu bukan burung merpati. Paham? Roh Kudus adalah roh Allah. Roh Kudus adalah roh penghibur yang membawa kita kepada kebenaran. Begitu. Jadi, Roh Kudus itu roh yang menguasai jagat raya, bukan burung merpati. Dikisahkan di situ turun seperti burung merpati. Paham anak-anak? Lalu terdengarlah suara dari surga. Nah, ini Allah Bapa. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, Yesus dibaptis itu merupakan pelantikan bahwa dia adalah putra Allah. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nampak di situ ada Tritunggal Maha Kudus. Maka tadi pada waktu pembukaan doa itu untuk menghormati Tritunggal Maha Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, dalam peristiwa Yesus dibaptis itu sudah nampak di situ. Ada Roh Kudus, ada Allah Bapa yang bersabda, ada Yesus yang dibaptis putra Allah. Begitu. Berikut. Roh Kudus membawa kepada kebenaran. Tetapi setan itu maunya manusia celaka, manusia sengsara, sehingga setan itu menggoda. Ada beberapa godaan yang harus diwaspadai dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, godaan untuk mencari kesempurnaan atau nilai tinggi dengan cara yang tidak baik. Kalau kamu nyontek, pengennya dapat nilai 100 tapi nyontek. Nah, itu godaan setan. Dorongan untuk berbuat dengan mengharapkan pamrih. Jadi berdoa ingin cari pujian gitu. Terus bekerja ingin cari pujian, ingin dapat upah. Kalau tidak diberi upah, marah, upahnya sedikit, ngamuk. Nah, itu setan. Godaan untuk senang memikirkan jasa-jasanya sendiri dan cenderung ingin dihargai. Itu namanya gila hormat. Godaan untuk membuat alasan-alasan sehingga akhirnya tidak perlu menolong orang lain. Nah, itu godaan yang biasanya membawa ke dalam dosa. Sekarang, beberapa tanda yang menunjukkan bahwa godaan itu atau inspirasi bukan berasal dari Roh Kudus, tetapi berasal dari, nah itu ya,
gambarnya monster. Monster itu apa itu ya? Iblis atau setan atau apa itu? Nah, biasanya tanda-tandanya itu kehilangan damai tanpa sebab yang objektif atau adanya dosa tertentu, kamu berbuat dosa. Yang kedua, rasa khawatir yang tidak beralasan. 3, menjadi sedih tanpa sebab. Adanya godaan untuk mundur dan meninggalkan hidup yang benar dalam Roh Kudus dengan berbagai alasan untuk mengenakkan diri, untuk bermalas-malasan. Nah, itu tanda-tanda bahwa kamu digoda oleh setan. Dan inspirasi itu bukan berasal dari Roh Kudus, tetapi dari setan. Yang terakhir, timbul ketakutan-ketakutan yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Sekarang Roh Kudus itu membimbing kita. Roh Kudus membimbing umatnya melalui berbagai cara. 1, melalui sabdanya dalam kitab suci, melalui gerejanya, melalui bimbingan secara khusus. Misalnya kamu ikut retret, ikut rekoleksi, ikut baca kitab suci, begitu. Atau kalau di sekolah, melalui bimbingan bu guru dan pak guru, guru bimbingan sekolah minggu, atau guru bimbingan konseling, begitu anak-anak? Ya, sekarang ada hal-hal yang perlu dikembangkan agar kita tumbuh dalam karunia Roh Kudus. 1, menjalani kehidupan doa yang baik dan mendalam. 2, memiliki sikap kesungguhan hati dalam mencari kehendak Allah. 3, percaya penuh bahwa Tuhan akan membimbing kita dalam membedakan roh. Jadi roh itu ada roh jahat dan ada roh baik. Kadang-kadang roh jahat itu berpura-pura menjadi baik. Akhirnya karena pura-pura menjadi baik padahal dia roh jahat, dia menjerumuskan ke dalam malapetaka. Begitu. Yang keempat, senantiasa menjalin dan mencari kehendak Allah melalui firman-Nya dalam kitab suci. Menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan yang pertama dan utama. Meminta bimbingan rohani kepada orang-orang yang sudah lebih lama terlibat dalam kehidupan rohani. Misalnya frater, bruder, romo, para rahib, para rubiah, begitu. Nah, sekarang tugasmu. Ya. Di situ ada gambar monster atau setan atau iblis, ada gambar malaikat sedang menangis. Yang di tengah itu gambarmu itu. Ibu kan tidak ngerti wajahmu itu seperti apa. Jadi itu kamu selesaikan gambar yang di tengah itu. Itu kamu yang sedang diperebutkan oleh roh jahat dan roh baik. Nah, sekarang gambar itu kamu selesaikan. Kamu tambah tangan, kaki, badan, begitu. Atau kalau kamu sulit juga kamu gambar yang sesuai dengan idemu, tetapi kamu harus memberikan alasan. Misalnya di situ kamu menggambar monstran. Monstran itu beda dengan monster ya. Kalau yang di situ itu setan itu monster. Kalau monstrans itu alat yang dipakai untuk mentahtakan sakramen Maha Kudus. Seandainya lingkaran itu kamu ubah menjadi gambar monstrans, kamu beri keterangan. Saya buat monstrans sebab untuk mentahtakan sakramen Maha Kudus supaya iblis takut pada saya. Itu. Atau kalau kamu gambar bunga mawar, ya kamu beri keterangan. Saya buat gambar bunga mawar supaya diletakkan di altar, nanti dekat dengan salib Tuhan, sehingga setannya takut pada saya. Setannya lari terbirit-birit. Atau lingkaran itu kamu lanjutkan, kamu buat menjadi gambar piala. Piala ini untuk meletakkan anggur dan darah Kristus. Aku menggambarnya supaya aku bersatu dengan darah Kristus sehingga setannya takut sama saya, lari terbirit-birit. Nah, begitu anak-anak, lingkaran di tengah itu kamu selesaikan dan kamu beri keterangan. Begitu? Ya, baik. Nanti kita akan mendengarkan lagu lagi yang dinyanyikan oleh Ibu Priska Purwantini.
dari Madah Bakti nomor 465. Sekarang kita akan tutup dengan doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan Roh-Mu yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Roh kasih Kristus, tolonglah kami menjadi pewarta-Mu yang sejati, menyatukan umat suci-Mu masuk dalam himpunan kawanan domba-Mu. Aku percaya sabda-Mu yang meyakinkan ragu.